Shalom. Oke, oke, Shalom, selamat malam semuanya. Berjumpa kembali kita di kelas belajar. Pada malam hari ini, saya akan membahas satu topik tentang mari kita memberitakan kabar Injil, yaitu kabar baik, kabar keselamatan bagi segala bangsa. Memberitakan Injil merupakan panggilan mulia atau tugas mulia yang diberikan oleh Yesus kepada gereja, sebagaimana diamanatkan oleh Yesus ketika dia hendak naik ke surga, di mana ketika Yesus terangkat ke surga, perintah yang disampaikan itu yaitu kita harus memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dan pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Injil keselamatan ini kita akan beritakan, kita ceritakan kepada segala bangsa, dan semoga setiap orang yang mendengar berita Injil yang kita sampaikan ini, mereka mengerti, mereka memahami kebenaran yang sejati. Puji Tuhan ya. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita belajar untuk siarkan apa sih Injil, bagaimana isi Injil yang harus kita beritakan itu. Pertanyaan yang paling umum atau biasa kita dengarkan adalah, apakah Anda mau masuk surga? Kalau pertanyaan ini tentu semua orang akan mengatakan, ya saya mau masuk surga. Pengen sekali ya, bahkan harapan manusia ketika dia selesai dalam pergumulannya atau perjuangannya di dunia ini, dia masuk surga. Kemudian, apakah Anda yakin masuk surga? Tentu pertanyaan ini akan mengundang reaksi yang berbeda. Ada orang yang mengatakan yakin masuk surga, tetapi akan ada juga orang yang berkata tidak tahu, atau mungkin mudah-mudahan, atau mengatakan ya urusan Tuhan lah itu begitu ya. Itu pasti. Yang berikut, bagaimana Anda dapat masuk surga? Nah, ini juga jawaban orang akan berbeda-beda. Kalau di tempat lain mengatakan, ya saya berbuat baik, saya melakukan ini dan itu, gitu ya. Tapi kalau orang Kristen bagaimana jawabannya? Nah, ini berbeda-beda jawabannya ya. Apakah agama Anda menjamin masuk surga? Ada mengatakan agamanya agama Allah. Ada mengatakan, ya agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Yesus Kristus dan lain sebagainya ya. Kemudian, apakah amal baik Anda sudah cukup untuk menjamin Anda masuk surga? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini mengundang penalaran setiap orang dalam menentukan jawaban dan sikapnya tentang bagaimana dia hidup dan kemana arah hidupnya setelah dia berakhir dari dunia ini. Itu pasti akan terjadi bagi setiap orang. Sekarang yang perlu kita ingat adalah bahwa semua agama itu mengajarkan adanya surga, ya. Agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya percaya akan adanya surga. Baru semua agama juga mengajarkan bahwa untuk masuk surga, dosa-dosa harus sudah dihapuskan, ya. Jadi dosa-dosa harus sudah dihapuskan baru masuk surga. Kalau dosa itu tidak terhapus, maka itu menunda atau menghalangi atau membatalkan orang itu masuk surga. Itu secara umum, ya. Oleh sebab itu, semua umat beragama berjuang. Perjuangannya yaitu melakukan berbagai upaya kebaikan dengan harapan ya, mudah-mudahan dosanya dihapuskan, mudah-mudahan dirinya dapat masuk surga. Itu masih mudah-mudahan, harapan. Ya,
Semoga dan semoga. Semoga dan semoga dapat masuk surga. Nah, inilah pergumulan. Ada juga ajaran yang mengajarkan, ya mari kita hidup bertapa, atau mari kita hidup bermeditasi di tempat yang sunyi, atau bermeditasi di tempat yang keramat. Ini merupakan cara untuk meraih kebahagiaan, dan mereka menganggap itu sekaligus menjadi tiket untuk dapat masuk surga. Inilah berbagai ajaran yang berbicara tentang bagaimana seseorang untuk masuk surga itu. Begitu ya. Pertanyaan kepada semua ajaran yang demikian adalah, apakah dengan melakukan hal yang demikian ada jaminan yang pasti bahwa dosa-dosanya dihapuskan dan bahwa dia dijamin masuk surga? Ini pertanyaan. Apakah dengan banyak melakukan amal soleh, amal baik, dan lain sebagainya? Apakah dengan bertapa, menyendiri, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai badan kering dan kurus kering? Apakah di sana ada satu kepastian bahwa dosa-dosanya dihapuskan dan bahwa dia dijamin untuk masuk surga? Ini pertanyaan yang harus direnungkan, dipikirkan ya. Namun ajaran Kristen dengan jelas mengatakan bahwa untuk masuk surga tidak mungkin diraih dengan kemampuan melakukan perbuatan baik. Bertapa atau bersemedi di tempat sunyi atau di tempat-tempat keramat. Pertanyaan adalah, mengapa? Mengapa untuk mendapatkan pengampunan dosa, mengapa untuk mendapatkan surga tidak bisa kita raih dengan kemampuan kita melakukan perbuatan baik, kemampuan kita untuk bersemedi, bertapa, dan lain sebagainya? Mengapa? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Oke ya. Jadi, pertanyaan ini mengagetkan semua orang, namun harus mencari jawaban. Mengapa surga tidak bisa diraih dengan mengandalkan perbuatan baik, melalui semedi, atau dengan bertapa? Mengapa? Apakah ada yang tahu jawabannya mengapa? Jawabannya, karena surga itu ternyata tempat sempurna, tempat mulia, tempat yang kudus. Orang walaupun hanya memiliki satu dosa saja, ia tidak layak ada di surga. Jadi satu dosa pun rupanya tidak layak untuk masuk surga. Pertanyaannya, mengapa? Nah, ini lagi. Jadi selalu bertanya, mengapa bahwa dosa satu pun dimiliki seseorang tidak layak masuk surga? Ya jawabannya karena surga tempat yang sempurna, tempat yang mulia, tempat yang kudus. Alasannya kalau kita bicara di dalam Alkitab, manusia pertama Adam bersama istrinya yang bernama Hawa hanya melakukan satu dosa di Taman Eden yang seperti Firdaus. Akibatnya apa bagi Adam? Akibatnya bagi mereka adalah mereka diusir dari taman itu. Bahkan mereka terhukum. Mereka mengalami maut, mereka mengalami kerusakan, mereka terusir, mereka mengalami kefanaan, bahkan mereka dikuasai oleh iblis jadinya. Jadi manusia pertama, Adam dan Hawa, istrinya, hanya melakukan atau melanggar satu hukum di Taman Eden yang seperti Firdaus itu sudah diusir oleh Tuhan Allah kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang memiliki banyak dosa? Setiap hari kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa dalam keseharian kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mungkin masuk surga dengan kekuatan kita berbuat baik? Sedangkan Adam dan Hawa saja melanggar satu hukum, sudah diusir dari Taman Eden yang merupakan gambaran Firdaus. Dan bisa dipastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, bahkan orang yang paling baik di dunia ini. Tidak ada manusia yang adalah hasil biologis manusia tidak berdosa. Bahkan kalaupun dia disebut sebagai orang yang paling baik, tetap ada
dosa, ada pelanggaran, kesalahan yang dilakukan. Kalau kita melihat Alkitab, Abraham ada kegagalannya, Musa ada kegagalannya, Daud apalagi banyak kegagalannya, Salomo lebih lagi. Semua tokoh-tokoh yang sangat tersohor di dalam Alkitab yang dilahirkan dari hasil biologis itu semua mereka melakukan dosa. Berarti kalau mengandalkan kebaikan, maka tidak mungkin untuk masuk surga. Bahkan jika setiap orang dapat menghitung kebaikan dan dosanya, atau ditimbang antara kebaikan dan dosanya, maka rasanya itu ya, dan dapat dipastikan, tentulah dosanya jauh lebih banyak, jauh lebih berat daripada kebaikan yang dilakukan. Kalau kita hitung-hitung ya, pasti. Karena kita kurang bersyukur dan lain sebagainya, atau sikap kita yang kurang baik terhadap orang lain banyak sekali, atau pikiran-pikiran yang menerawang tak ada juluan tak ada jelas, itu dosa di situ ya. Dengan demikian, maka semua manusia akan mati dalam dosa dan menuju kebinasaan. Surga tempat yang sempurna, kudus dan mulia, yang dapat masuk ke sana hanyalah dosa-dosanya yang sudah diampuni, sudah dibereskan oleh Allah. Begitu ya. Sekalipun orang tidak mungkin mencuri, tidak mungkin selingkuh ya, tidak poligami, tidak membunuh atau peperangan, tidak menipu dan lain-lain. Ia orang yang tetap tidak lepas dari dosa dan tidak ada harapan kepastian. Dia akan masuk surga. Kalau mengandalkan kebaikannya, dia akan tetap berkata mudah-mudahan. Atau wah, urusan nantilah itu. Bukan berarti berbuat baik gak pentingnya. Berbuat baik itu harus dan itu sangat penting bagi orang Kristen. Bahkan justru kita ditebus oleh Yesus untuk berbuat baik. Oke, kita lihat ya. Ada satu kebenaran yang menjadi perenungan untuk kita adalah bahwa kita Kristen percaya bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan kita juga sudah dijamin untuk masuk surga. Namun itu bukan karena kemampuan kita untuk berbuat kebaikan. Kita dijamin masuk surga bukan karena kemampuan kita berbuat kebaikan. Tetapi kita orang Kristen bersyukur bahwa kita dijamin untuk masuk surga oleh Allah sendiri. Yaitu Allah sang pemilik surga. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu memberikan kepada kita jalan keselamatan. Jadi tentu ya, kalau saya suka menganalogikan ini, jika saya diusir oleh seseorang dari rumahnya karena saya melakukan kesalahan yang fatal di mata orang pemilik rumah, maka tidak ada satupun yang bisa membawa saya kembali ke rumah kecuali sang pemilik rumah. Tetapi saat sang pemilik rumah datang kepada saya atau memberikan utusan tangan kanannya untuk membawa saya ke rumahnya, maka pasti saya dapat masuk ke rumah orang itu. Demikianlah orang Kristen. Kita bersyukur bahwa keselamatan kita dijamin oleh Allah Sang Pemilik Surga dengan cara bagaimana? Mengutus Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kita. Yesus ini kelahirannya ajaib dari rahim perawan wanita yang bernama Maria, yang benihnya adalah dari Allah, yaitu firman jadi manusia oleh kuasa roh Allah sendiri. Maka Maria itu perawan, dia hamil, firman Allah lah yang menjadi manusia, atau biasa kita sebut dengan inkarnasi di dalam rahimnya. Dan Yesus ini selama hidup di dunia, ia tidak berbuat dosa. Dan Yesus juga melakukan begitu banyak mujizat yang ajaib. Ia juga memberikan teladan hidup yang benar, serta mengajarkan ajaran etika dan moral yang ajarannya standarnya adalah surga. Dan itu sangat sempurna.
Jadi keselamatan bukan karena kita memiliki kemampuan untuk berbuat baik, tetapi karena Allah yang maha baik itulah memberikan kita jalan keselamatan di dalam Yesus. Supaya di dalam Yesus itulah kita dijamin, diberikan kemenangan, diberikan pendamaian, diberikan pembaharuan oleh Allah. Mari kita lihat ya. Ada banyak ajaran Yesus yang membuat kita kagum kepadanya. Ia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Semua orang yang percaya kepadanya pasti selamat." Ia juga berkata, "Akulah terang dunia. Akulah air hidup." Dan seterusnya. Ada banyak pengajaran-pengajaran Yesus yang datang dari Allah, yang diutus oleh Allah sebagai jalan keselamatan kita. Di dalam mengajar, di dalam berkarya, di dalam berbuat, selalu dia memberikan ajaran-ajaran yang memastikan keselamatan. Seperti yang saya katakan bahwa dia berkata bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Semua orang yang percaya kepadanya pasti selamat. Dia berkata, dialah terang dunia, ialah air hidup, ialah kebangkitan dan hidup. Namun yang harus diingat adalah ada satu ajaran Yesus yang membuat orang terheran dan bertanya-tanya. Mengapa ia berkata bahwa aku harus mati untuk memberikan penghapusan dosa? Ia atau Yesus berkata saat itu usianya masih muda, 30 tahun. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus mati untuk menghapuskan dosa? Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh banyak orang, khususnya polemikus. Dalam kitab suci kita menemukan jawaban mengapa Yesus harus mati untuk menghapuskan dosa manusia. Rupanya ini ada kaitan dengan beberapa peristiwa di dalam Alkitab. Kaitannya adalah berkaitan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana mereka tinggal di taman yang seperti Firdaus. Saat Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden itu, ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu dilarang untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi karena bujukan iblis, pada akhirnya mereka memakan buah itu dan mereka pun berdosa. Setelah mereka sadar bahwa mereka berdosa, mereka mengambil dedaunan untuk menutupi dosa dan ketelanjangan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah dedaunan itu dapat menutupi dosa dan ketelanjangan mereka? Jawabannya jelas, ternyata tidak. Karena dedaunan itu tidak bisa menutupi dosa dan ketelanjangan mereka, maka Allah sendiri yang menyembelih binatang, darahnya dicurahkan, dan kemudian kulitnya jadi pakaian mereka. Artinya di sini ada kurban yang Allah sediakan untuk menutupi dan untuk mengampuni keberdosaan Adam dan Hawa itu sendiri. Baru yang berikut juga, Yesus harus mati untuk menghapuskan dosa-dosa manusia, ada juga kaitan dengan Abraham. Mari kita lihat. Abraham saat itu berangkat ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya. Saat Abraham hendak menyembelih anaknya yang bernama Ishak, ya, di dalam Alkitab jelas di situ disebut namanya Ishak. Maka Tuhan Allah bersabda, "Jangan Abraham, aku sudah melihat imanmu. Lihatlah ke belakang." Kemudian pada saat itu Abraham menoleh ke belakang dan ia pun melihat seekor binatang, binatang domba. Kemudian Abraham mengambil binatang domba itu dan menyembelihnya. Saat itu darahnya dicurahkan sebagai tanda perjanjian kekal antara Abraham dengan Allah. Darah binatang domba yang dicurahkan sebagai tanda dan meterai perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian Abraham dengan Allah ditandai dengan adanya kurban, yaitu janji keselamatan tentunya, karena
itu bicara tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Yesus harus mati untuk menghapuskan dosa manusia. Ini juga ada kaitan dengan Musa. Perhatikan di sini. Pada saat Israel diperbudak di Mesir, Allah Bapa di surga bersabda kepada Musa untuk menyembelih binatang dan darahnya ditaruh pada ambang pintu. Setiap rumah yang ada tanda darah mengalami keselamatan. Jadi saat bangsa Israel keluar dari Mesir itu, setiap rumah itu ada tanda pintu, tanda darah. Tetapi rumah yang tidak ada tanda darah itu mengalami kematian anak sulung. Tetapi yang ada tanda darah, mereka mengalami keselamatan. Jadi darah domba yang disembelih ini merupakan tanda keselamatan penebusan Israel dari Mesir dan sebagai tanda perjanjian keselamatan dari Israel atau kepada Israel bagi bangsa-bangsa. Di situ ya. Bahkan sepanjang sejarah Israel, ketika mereka keluar dari Mesir sampai masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanan, Musa dan bangsa Israel selalu mempersembahkan kurban bagi penghapusan dosa dan juga bagi keselamatan mereka. Kalau kita melihat tentang bangsa Israel, selalu ada namanya korban penghapusan dosa, korban keselamatan yang mereka lakukan selama di padang gurun, yang dilakukan pagi dan petang dan di atas tabut perjanjian satu kali selama-lamanya. Dan peristiwa ini juga selalu dirayakan Israel setiap tahun, yaitu sebagai hari raya Paskah, hari kelepasan, dan hari keselamatan. Oke, kita lihat. Itulah sebabnya saat Nabi Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus, maka Yohanes berkata begini, "Lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia." Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Yohanes Pembaptis, seorang yang sangat disegani Israel, mengatakan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah? Nah ini ya. Mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah? Apa maknanya Yesus sebagai anak domba Allah ini? Di sini kita melihat kebenaran bahwa Yesus Kristuslah Sang Firman, Logos Allah, yang diutus Allah untuk menggenapi seluruh hukum kurban keselamatan dan tanda perjanjian kekal kepada para nabi mulai dari zaman Adam sampai zaman Abraham dan zaman Musa. Ya, mulai dari zaman Adam sampai zaman Abraham, zaman Musa, dan kemudian digenapi di dalam kehadiran Yesus. Seluruh kurban-kurban yang ada dari zaman Adam, di zaman Abraham, di zaman Musa, zaman Israel, itu semua telah digenapi pada pribadi Yesus Kristus. Maka itulah sebabnya Yesus berkata di kayu salib itu sudah selesai. Perkataan Yesus disalib itu yang mengatakan sudah selesai, artinya bahwa seluruh hukum kurban keselamatan dan pengampunan dosa telah digenapi, telah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Jadi seluruh kurban keselamatan sudah sempurna dikerjakan Yesus di kayu salib. Dan itu berlaku satu kali untuk selamanya. Setelah Yesus mati di kayu salib, orang percaya dan para muridnya pun kemudian menguburkan Yesus. Ya, namun setelah Yesus dikuburkan, 3 hari kemudian Yesus Kristus bangkit. Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-muridnya dan kepada ratusan orang sekaligus. Dalam iman Kristen, kebangkitan Yesus ini bukti. Kebangkitan Yesus ini menjadi jaminan bahwa maut yang adalah sengat dosa sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dikatakan di Alkitab, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat dosa adalah maut. Itu ya. Kita lihat dari sini, setelah 40 hari, kemudian Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh para murid-murid dan ratusan orang. Sebelumnya, Yesus telah berjanji kepada murid-muridnya
Dan orang-orang percaya bahwa ia akan datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Ia akan menghakimi semua manusia. Orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat akan selamat masuk surga, dan orang yang tidak percaya kepadanya akan dihukum oleh Yesus. Inilah kenyataan, inilah kebenaran. Oleh karena itu, kita Kristen percaya kepada Yesus karena Yesus pribadinya sempurna. Kita percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan karena kelahirannya adalah firman menjadi manusia. Kita percaya juga karena kehidupannya yang mulia, kehidupannya yang sempurna, kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Perbuatannya, mujizatnya yang ajaib, pengajarannya tentang etika dan moral sempurna, tentang kemuliaannya, baik saat dia melayani di dunia ini, baik saat dia terangkat ke surga, dan kita nantikan hari kedatangannya kembali. Tidak ada nabi, tidak ada manusia yang memiliki pribadi seperti Yesus. Hidupnya penuh mujizat, ia tidak berdosa seumur hidupnya. Ia sekarang ada di surga dan di bumi dia berkuasa. Ia terkemuka di bumi dan di surga. Ia raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena pribadi Yesus yang begitu mulia, tidak berdosa, sudah di surga, dan ia terkemuka dunia dan di akhirat. Bahkan ia akan datang sebagai hakim yang adil di hari zaman. Oleh karena itu, maka pribadinya itulah Kristen percaya Yesuslah juru selamat yang sejati dan satu-satunya. Karena itu Kristen tidak mau mengikuti siapapun selain Yesus Kristus. Kristen percaya kepada Alkitab karena beritanya adalah tentang Yesus yang agung dan mulia yang ditulis oleh saksi-saksi fakta yang ada pada peristiwa dan yang sangat dekat dengan peristiwa. Pertanyaan dari saya kepada semuanya adalah, ketika Anda sudah mendengar pemaparan ini, pertanyaannya adalah, apakah cerita kebenaran yang kita sampaikan ini bisa diterima oleh akal? Coba direnungkan kembali apa yang saya sampaikan. Apakah Anda yakin bahwa Yesus juga dapat menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa saudara semua? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara mau menerima Yesus sebagai juru selamat yang membawa saudara merdeka dari kutuk dosa dan dibawa pasti masuk surga? Ini pertanyaan setelah mendengar pemaparan tentang Yesus sebagai jalan keselamatan. Renungkan tiga pertanyaan ini supaya Anda mengambil keputusan. Yesus datang untuk semua orang. Yesus tidak membawa agama, tetapi ia datang membawa keselamatan yang pasti kepada manusia. Pertanyaannya, maukah saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka ikutilah dua ini dengan segenap hati. Ya Allah yang hidup, aku telah mendengar berita tentang Sang Firman, itulah Yesus yang Kau utus sebagai Juru Selamat untuk mengampuni dosa-dosaku dan menjadi jaminan aku memperoleh hidup kekal dalam surga yang mulia. Ya Allah yang hidup, saat ini aku buka hatiku dan menerima Engkau Yesus sebagai Juru Selamat, penguasa dalam diriku, yang memimpin hidupku sejak saat ini sampai selama-lama. Berikan aku roh-Mu yang suci untuk memimpin aku mengerti dan merasakan kasih-Mu secara pribadi. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Ya Allahku yang hidup, dalam nama Yesus yang terkemuka di dunia dan di akhirat, Hakim akhir zaman, aku berdoa dan aku menyerahkan hidupku kepadamu. Amin. Demikianlah berita Injil, berita keselamatan yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga
berita keselamatan di dalam Yesus ini, saudara bisa mengerti semuanya, dan saudara boleh mengimani, dan saudara boleh membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.